Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja ujian akhir semester saya. Mulai dari pembuatan tabel, dari konversi RD ke dalam tabel. Yang pertama ini ada tabel periode dengan isiannya ada semester, ID periode sebagai primary key, tahun ajar. Lalu ada tabel pemasukan, kode masuk sebagai primary key, pemasukan bersih, lalu ID periode sebagai origin key dari tabel periode. Lalu ada tabel kode TRX, itu ada TRX sebagai primary key, jenis TRX, lalu tabel status karyawan, ID status sebagai primary key, lalu status, ada tabel karyawan, ada NIK sebagai primary key, ada nama, ada ID status sebagai origin key dari tabel status karyawan. Lalu ada tabel pengajuan, ada kode pengajuan sebagai primary key, tanggal pengajuan, tanggal diperlukan sisa dana, bukti pengajuan, tujuan, deskripsi, nominal pengajuan, kode masuk sebagai origin key dari tabel pemasukan, ada TRX sebagai origin key dari tabel kode TRX, ada NIK sebagai origin key dari tabel karyawan. Lalu tabel pengeluaran ada kode keluar, tanggal keluar, pajak, bukti keluar, deskripsi, nominal keluar, nominal transfer, ada kode pengajuan sebagai origin key dari tabel pengajuan, ada NIK sebagai origin key dari tabel karyawan. Lanjut ke dalam SQL-nya. Jadi saya membuat create tabel UAS IBD dengan file name-nya Raffi yang ukuran 22 MB, 9 MB dan max size 30 MB. Lalu di sini saya membuat tabel periode dengan semester varchar dengan panjangnya 2, ID periode varchar panjangnya 20, primary key, tahun ajar varchar 10. Lalu ada tabel pemasukan, kode masuk varchar 20, primary key, pemasukan bersih varchar 50, ID periode varchar 20, origin key reference periode, ID periode on delete cache date, on update cache date. Ini artinya jika kita update isian tabel yang di sini, maka yang di tabel periode akan juga ikut terupdate. Lalu kita tabel kode TRX, ada TRX varchar 30, primary key, jenis TRX varchar 30. Dan create tabel status karyawan, ID status varchar 30, primary key, status varchar 20. Ada create tabel karyawan, NIK varchar 17, primary key, nama varchar 50, ID status varchar 30, origin key reference, status karyawan, ID status on delete cache date, on update cache date. Artinya sama seperti tadi, jika yang di tabel ini ID statusnya dirubah, maka yang di tabel status karyawan ID statusnya juga akan terubah. Lalu ada tabel pengajuan, ada kode pengajuan varchar 30 sebagai primary key, tanggal pengajuan date, tanggal diperlukan date, sisa dana varchar 30, bukti pengajuan varchar 30, tujuan varchar 50, deskripsi varchar 100, nominal pengajuan varchar 30, kode masuk varchar 20, origin key reference pemasukan, kode masuk on delete cache date, cascade and update cascade. Ada TRX varchar 30, origin key reference kode TRX, TRX on delete cache date, on update cache date. Ada NIK varchar 17, origin key reference karyawan, NIK on delete cascade, on update cascade. Lalu ada tabel pengeluaran, tabel pengeluaran, kode keluar varchar 30, primary key, tanggal keluar date, pajak varchar 20, bukti keluar varchar 30, deskripsi varchar 100, nominal keluar varchar 30, nominal transfer varchar 30, kode pengajuan varchar 30, origin key reference pengajuan, kode pengajuan on delete cascade and update cascade. Lalu ada NIK varchar 17, origin key reference karyawan NIK. Lalu ini membuat store prosedur untuk melihat data pengajuan anggaran, yaitu create prosedur pengajuan anggaran, ada add tahun ajar varchar 10, add semester varchar 2, as select from tabel periode, di mana tahun ajaran sama dengan tahun ajaran dan semester sama dengan add semester. Lalu abstrak pengajuan anggaran ini untuk menampilkannya.
Lalu membuat view yang pertama create view, tabel pengeluaran, select periode, tabel ajaran, periode ID periode, dan seterusnya. Ini sangat banyak sekali. Wow, ini from tabel periode, tabel pengajuan, tabel pengeluaran, tabel kode TRX, where di mana prodi periode ID periode sama dengan pengeluaran kode keluar, dan seterusnya. Lalu untuk menampilkannya select from tabel keluar, lalu select nominal transfer akan menjadi berganti nama menjadi debit dari tabel pengeluaran. Lalu ada create procedure, tampil tahun ajar, select from periode, X tampil tahun ajar. Create procedure tampil semester, select from periode, exit tampil semester. Create periode tampil saldo awal, add nominal pengeluaran kuartal 30, select from pengajuan, where di mana nominal pengajuan dan nominal pengajuan sama dengan add nominal pengajuan. Create prosedur tampil saldo akhir yaitu sisa dana, add sisa dana kuartal 30, select from pengajuan di mana sisa dana sama dengan add sisa dana. Lalu membuat prosedur untuk memasukkan data. Yang pertama create prosedur insert periode seperti ini, semester, add semester kuartal 2, add ID periode kuartal 20, add tahun ajar kuartal 10, as insert into periode. Lalu create prosedur insert pemasukan dapat dilihat seperti ini. Ya, ada kode masuk, kode pemasukan bersih, ID periode, dan dimasukkan ke dalam kode masuk yang tanpa menggunakan add. Lalu ada create prosedur insert kode TRX, yaitu add TRX kuartal 30, add jenis TRX kuartal 30, add insert into kode TRX jenis TRX, plus add TRX jenis TRX. Lanjutnya tadi sampai yang kode TRX ya. Selanjutnya ada create prosedur insert karyawan, insert status karyawan, dimana add ID status voucher, as into status karyawan, ID status values, add ID status. Lalu ada create prosedur insert karyawan, ada nick kuartal 17, nama kuartal 50, ID status kuartal 30, as insert into karyawan, nick, nama, ID status, values, add nick, add nama, add ID status. Lalu ini ada create prosedur insert pengajuan, ada banyak. Ini ada add kode pengajuan, ada add tanggal pengajuan, ada add tanggal diperlukan, dan sampai add nick dan TRX. Lalu as insert into masukkan dalam pengajuan, dalam kurung kode pengajuan, tanggal pengajuan, tanggal diperlukan, dan lain sebagainya. Values add kode pengajuan, tanggal pengajuan, dan tanggal diperlukan, dan seterusnya nih yang menggunakan add. Lalu ada create prosedur insert pengeluaran, ada kode keluar, ada tanggal keluar, pajak, bukti keluar, deskripsi, nominal keluar, nominal transfer, kode pengajuan, nick, as insert into pengeluaran, kode keluar, tanggal keluar, dan lain-lain. Values add kode keluar, add tanggal, add pajak, add bukti, dan lain-lain. Yang selanjutnya ini untuk backup data. Saya menggunakan query backup database UAS IBT, database yang saya buat ini, ke dalam disk D pindah ketup. Ini sebenarnya terserah kita mau backupnya di mana ya. Lanjut untuk soal F, membuat prosedur update periode. Yang pertama, prosedur update periode, add semester, ID periode, tahun ajar, as update. Bedanya kalau tadi as insert into, kalau ini as update periode, set semester, add semester, ID periode, add semester sama dengan ID periode, add semester sama dengan add semester, ID periode sama dengan add ID periode, dan seterusnya. Where dimana ID periode sama dengan add ID periode. Ini primary key-nya ya. Lanjut create prosedur update pemasukan.
add kode masuk, add pemasukan bersih, add ID periode, as update pemasukan, set kode masuk sama dengan add kode masuk, dan seterusnya. Where di mana kode masuk sama dengan add kode masuk. Lalu ada create procedure update kode TRX, add TRX, jenis TRX, as update kode TRX, set TRX sama dengan add TRX, dan lain-lain. Where di mana TRX sama dengan add TRX. Lalu ada create procedure update status karyawan, ada add ID status, add status, as update status karyawan, set ID status sama dengan add ID status, status sama dengan add status. Where di mana ID status sama dengan add ID status. Selanjutnya create procedure update karyawan, add nick, add nama, add ID status, as update karyawan, set nick sama dengan add nick, nama sama dengan add nama, ID status sama dengan add ID status. Where di mana nick sama dengan add nick. Lalu create prosedur update pengajuan, ada add pengajuan, add tanggal pengajuan seperti tadi ya, yang di insert tadi. Lalu di sini as update pengajuan, set kode pengajuan sama dengan add kode pengajuan, begitu juga seterusnya sampai nick sama dengan add nick. Lalu where di mana kode pengajuan sama dengan add kode pengajuan. Lalu ada create prosedur update pengeluaran, sama seperti tadi, add keluar, varchar 30, dan seterusnya sampai ke nick. Lalu as update pengeluaran, set kode keluar sama dengan kode keluar, seterusnya sampai ke nick sama dengan add nick. Lalu trigger untuk membatasi user, ini ada create trigger no delete periode on di tabel periode. Untuk delete as print dilarang, penghapusan data tidak diperbolehkan, rollback transaction return. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi di create trigger no delete pemasukan, di tabel pemasukan for delete as print penghapusan data tidak diperbolehkan, rollback transaction. Lalu create trigger no delete kode TRX, di dalam kode TRX for delete, untuk delete as print penghapusan data tidak diperbolehkan, rollback transaction return. Lalu create trigger no delete status karyawan on tabel karyawan for delete as print penghapusan data tidak diperbolehkan, rollback transaction return. Create trigger no delete karyawan on karyawan for delete as print penghapusan data tidak diperbolehkan, rollback transaction return. Lalu create trigger no delete pengajuan, di dalam tabel pengajuan for delete as print penghapusan data tidak diperbolehkan, rollback transaction return. Create trigger no delete pengeluaran on pengeluaran for delete as print penghapusan data tidak diperbolehkan, rollback transaction return. Lalu yang ini untuk dilarang update, ada create trigger no update pengajuan on pengajuan for update as print penghapusan data tidak diperbolehkan atau penggantian data tidak diperbolehkan. Create trigger no update pengeluaran on pengeluaran for update as print penghapusan data tidak diperbolehkan, rollback transaction return. Sekian presentasi dari saya. Kalau banyak kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.